Jadi jiwa entrepreneur itu memang anugerah dari nenek moyang kita. Akhirnya ya salah satu atau 9 dari 10 pintu rezeki itu kata Rasulullah memang ada di berniaga, Berniaga, Jadi berbisnis. batu bara keren. Apalagi orang-orang batu bara ini kan, Iya, mau iya. cowok mau cewek, Iya. memang ya semua itu multi talent. Iya. Kita dipanggil buat MC, oke. Iya, iya. Kita mau dipanggil nari, oke. Mau Bukan cowok, karena ilmu terdesa itu, bukan? enggak, Bang. Enggak, iya, Memang iya. udah lahirannya itu, malah Iya. yang latih cowok. Seandainya jaminan kesehatan, jaminan apalah namanya, itu bisa ditanggulangi oleh pemerintahan batubara di saat mereka masih menjadi mahasiswa di sana. Saya rasa ini masukan yang paling tepat Pak Bupati, sehingga batubara benar-benar bisa peduli kepada mahasiswanya, bisa peduli kepada rakyatnya, dan bisa membangun batubara lebih berjaya lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Putri apa ini ya? Putri Dwi Kusuma. Wih, Putri, sudah Putri Dwi lagi ya, 2 Putri, Kusuma Hati. Iya, luar biasa memang ya. Apa kabar Dek? Alhamdulillah baik. Ini Putri, anak batubara yang mengarungi atau coba mencari ilmu di negeri Kota. orang ya, tepatnya kota pelajar Indonesia. Kalau kota pelajar Sumatera itu dulu lebih terkenal Pematang Siantar. Namun kalau begitu cerita tentang kota pelajar Indonesia, pastilah jawabannya Di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. iya. Aduh. Semester berapa sekarang Dek? Semester 8, Bang. Semester 8-nya ini udah mau selesai lah ya. Ya, lagi nyusun-nyusun, begitulah. Ya, ceritalah, jangan pendek-pendek, singkat-singkat. Tapi pemirsa, pemirsa Repodcast yang berbahagia, Putri ini mantan ketua Ikatan Mahasiswa Batubara Yogyakarta periode 2021-2022. Ayo, Gitu. ayo guys. Anak muda, wanita di luar daerah, jauh dari orang tua, tapi ya itu karena semangat dan kemauan untuk mencari ilmu dan berbagi ilmu mungkin sama adik-adiknya, sehingga beliau terpilih di tahun 2021-2022. Padahal itu anak-anak mahasiswa batubara yang mayoritas itu lelaki. iya. Ini dia. Kemarin sempat nggak percaya apakah saya bisa memimpin seorang kebanyakan mayoritas laki-laki. Kalau boleh tahu saya potong, berapa jumlah laki-laki pada waktu itu? Jumlah laki-laki kemarin kebetulan saya itu 3 calon ketum. Lawan saya itu 22 laki-laki. Dan dari suara pertama, suara kedua, alhamdulillah ketika saya diberi amanah, berarti teman-teman mempercayai saya. Maka dari itu saya menjalankan tugas sebaik mungkin. Belum dapat tadi berapa jumlah kemarin? Jumlah Iya. jumlah lelaki kalau anak batubara itu sekitar 50, kalau cewek 30. Wah, ini keren ini. Pertama kerennya bahwa bahasa ibu itu tidak pernah tinggal. Itu hanya ada di Sumatera Utara. Kalau itu ya, betul itu luar biasa. Artinya sejauh apapun kita merantau ya, apa yang kita dapatkan di daerah lain tidak juga harus merusak budaya dan bahasa ibu kita di daerah kita ya. Kebetulan tuh Bang, kita juga ada Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumatera Utara. Itu naungannya IKPM Sumatera Utara, di bawahnya itu Organda Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan saya seorang satu-satunya pemimpin perempuan di lingkup Sumatera Utara. Seperti itu. Jadi setiap duduk bareng ketum-ketum itu pasti saya
wanita sendiri gitu. Nggak risih ya? Nggak risih. Iya, iya, iya. Walaupun dengan wanita sendiri, tapi ya gimana caranya saya menaikkan nama-nama anak-anak Ikatan Mahasiswa Batubara yang ada di Jogja, kegiatan-kegiatan produktif, program-program kerja apa yang kita buat seperti itu. Kita juga di sana itu satu-satunya ada sanggar tari, apalagi Batubara dengan kebudayaan Melayunya. Kita juga di baju korsa, baju seragam kita itu memakai songket di tengahnya. Kita bahwasannya kita menggunakan identitas kebudayaan Melayu. Setiap kegiatan pasca kemarin saya menjadi ketua. Wah, itu ini pasca ini cerita dulu. Hari ini siapa rupanya ketua? Ketua. Iya. Ketuanya itu sekarang belum pelantikan. Oh, masih Belum pelantikan. Rencananya kapan? Rencananya di bulan Juni. Apa nggak mau maju lagi? Enggak lah. Regenerasi itu lebih baik. Woi, keren. Nah, lanjut. Nah, jadi saya itu setiap kegiatan kita harus pakai tengkuluk. Pakai tengkuluk, pakai benar-benar ya kebudayaan Melayu kita memperkenalkan kebudayaan Melayu kita di kota istimewa Yogyakarta seperti itu. Kebetulan kita juga sering dipanggil Sanggar Tari Ikatan Mahasiswa Batubara Yogyakarta menampilkan tidak hanya tarian-tarian Melayu, kita apalagi Provinsi Sumatera Utara dengan berbagai etnis. Kemarin sebelum Ramadan itu kita menampilkan 8 etnis di Kapolda DIY. Kolaborasi itu dengan daerah lain ya? Itu ada pilihan, Bang. Ada pilihan 4 provinsi yang terpilih menjadi penampil di Kapolda DIY pada saat itu. Termasuklah Provinsi Sumatera Utara. Dan di dalamnya ada Batubara. Di dalamnya itu memang anak-anak Sanggar Tari Ikambara yang seperti itu ditampilkan. Dari Sumatera Utara ini. Ya. Benar. Itu prestasi ya, Put. Itu prestasi. Setidaknya kalian adalah bagian daripada duta Batubara, meski ini sebelum kita korek, saya meyakini ini Ikambara udah berapa tahun? 5 tahun. Nah, saya meyakini perhatian pemerintahan ini pasti belum maksimal. Tapi kalian sudah punya prestasi yang luar biasa. Abang dulu pernah juga pingin lahirkan duta-duta Batubara di bidang seni budaya dan sebagainya. Itu namanya Lajang Dara. Lajang Dara itu kita didik, setelah diseleksi terpilih sesuai kriteria, kemudian dididik dan dikarantinakan sampai pemilihan itu 4 bulan itu sampai terpilih. Tapi memang biayanya banyak. Sponsor nggak dapat kita lagi sekarang. Nah, pemerintahan pada saat itu ya perhatian cuman sedikit. Mereka sampai lupa, abang rasa lupa bahwa untuk memperkenalkan Batubara ini salah satunya adalah ya seperti yang kalian lakukan. Kalau boleh saya bertanya dan harus jujur, perhatian pemerintahan ini sudah sejauh apa terhadap keberadaan Ikambara ini? Sejauh ini apalagi mahasiswa-mahasiswa yang ada terkhususnya di Pulau Jawa itu baru ada Ikambara di Yogyakarta. Nah, pada saat ini pemerintah Kabupaten Batubara udah berpartisipasi, udah ada lirikan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Kebetulan di tahun baru coba melirik ya? Ya, enggak gitu Pak, enggak gitu. Tidak hanya melirik dan kita diberi rumah ke periode saya. Pemerintahan Kabupaten Batubara mengasih dana hibah tersebut kita alokasikan untuk rumah karena kita juga dari tahun ke tahun pengen adanya rumah singgah anak-anak mahasiswa Batubara. Kasihan ketika mahasiswa-mahasiswa baru datang ke kota Yogyakarta, kota pelajar, tidak memiliki saudara, tidak memiliki kos,
Tetapi hari ini kita memiliki rumah singgah, yaitu Sekretariatan Ikambara yang berada di tengah-tengah kota Yogyakarta. Itu pemberian dari pemerintahan Kabupaten Batubara. Seperti print-printan, komputer-komputer itu sangat penting kan buat administrasi segalanya, itu kegiatan-kegiatan organisasi. Itu kemarin juga kita beli, itu kan buat regenerasi selanjutnya bakalan bisa. Kalau rumah ini ya sistemnya memang ngontrak, sewa seperti itu. Jadi adanya rumah sekre ini membuat teman-teman itu ditempatin sama cowok-cowok anak-anak Batubara seperti itu. Kalau kontrakan cowok kan lebih inilah, kalau cewek itu banyak peraturan gitu. Ya ngikutin warga gitu kan. Kita menyesuaikan warga. Jadi cowok, jadi setiap kegiatan kita buat rutinan seperti itu biar merekatkan, makin merekatkan anak-anak yang ada di rantau. Hubungan persaudaraan rantau lah ya. Itu yang diberikan oleh pemerintahan Batubara, artinya sudah coba melirik dan berikan bantuan ya. Menurut Putri, apakah kepingin ada perhatian lebih dari pemerintahan ini? Karena Ikambara kan bukan digagas oleh pemerintahan ya, tapi itu keluar dari hasil pemikiran kalian, bagaimana kalian bisa ngumpul di situ ya. Nah, sejauh ini memang kalau harapan terhadap pemerintah, apalagi kita mahasiswa Batubara yang jauh dari Kabupaten Batubara, itu pengen adanya beasiswa dari pemerintahan kabupaten. Kita sangat butuh beasiswa dari kabupaten seperti itu. Itu pernah digagas? Ke pemerintahan Batubara? Belum ya. Belum pernah. Mudah-mudahan dalam podcast ini Pak Bupati sering tengok ini. Ya, mudah-mudahan Pak Bupati, ada anak-anak Batubara yang sedang mengejar ilmu di sana, mudah-mudahan mana yang menjadi keharusan untuk diperhatikan bisa diperhatikan. Siapa tahu ilmu mereka yang di sana itu bisa bermanfaat untuk kita di sini demi kemajuan daerah yang kita cintai ya. Benar. Oke, lanjutkan Pun. Itu aja, memang kita berharap memang bantuan beasiswa terutama kita yang jauh dari kabupaten. Kebetulan kalau saya sendiri memang penerima bidik misi. Alhamdulillah batasnya cuma 4 tahun, memang 4 tahun. Tapi juga kita kan perlu dari kabupaten yang sangat mensupport itu tadi. Siapa yang pernah ke sana sudah? Bapak-bapak dari pemerintahan ini? Dari pemerintahan. Kalau kemarin itu 2018 pernah datang. Kebetulan kemarin Kepala Dinas Pendidikan itu Pak Darwis. Pak Darwis itu pernah, Dinas Sosial Pak Ishak. Pak Ishak. 2000 berapa? Sama, 2018 kalau nggak salah ya. Pas saya pelantikan kemarin itu Pak Wakil Bupati. Tahun? 2022 di bulan Februari. Pak Bupati belum pernah jumpa ya? Belum pernah. Kami sangat berharap banget ketemu ayahanda kita. Ayahanda kita. Kita berharap ini kita pulang kampung ini ya, berharap ini kita audiensi untuk nanti pelantikan, persiapan pelantikan. Kalau di 2022 juga di miladnya Ikambara, perdana kali Ikambara mengadakan milad secara mengundang seluruhnya. Biasa kita internal anak-anak mahasiswa Batubara yang ada di Jogja, sesederhana mungkin, namanya juga mahasiswa ya Bang, mahasiswa. Jadi kemarin kebetulan Pak Bupati tidak bisa hadir, itu digantikan dengan Bu Sekda, Bu Norma, inspektorat, asisten, sama ke Jogja, 4 orang dari Kabupaten Batubara. Akhir tahun ini ya? Iya, akhir tahun 2022 itu 4 orang dari pemerintahan kabupaten. Kita juga diberi cenderamata oleh Bapak Bupati ayahanda. Langsung dibawakan cenderamata dari Kabupaten Batubara. Itu
terpampang di sekretariatan Sudah. Ikambara yang diberikan oleh Pak Bupati. Apa yang menjadi masalah-masalah atau kendala-kendala anak-anak mahasiswa kita di sana dalam mengejar ilmu? Kalau kendalanya itu kita terkadang itu memang ya namanya manusia, kadang mereka berpikir itu kebanyakan ada yang mau gabung, ada yang mau tidak. Nah, ketika mereka tidak mau gabung dengan kita, mereka itu udah terpengaruh sama lingkungan. Setiap kampus itu berbeda-beda Bang di Jogja. Apa upaya kalian untuk menarik mereka supaya bisa guyup lah? Upaya kita bagaimana caranya kita itu tetap merangkul mereka, berusaha walaupun mereka setiap diajakin itu lebih mementingkan kegiatan di luar mahasiswa batubara lah. Tapi kita yang pengurus, baik itu pengurus, demisioner itu bener-bener ngerangkul. Makanya sampai hari ini saya nyaman di Ikambara itu tadi. Bener-bener kita itu kekeluargaan itu sangat luar biasa banget. Muncul ya. Ketika kita sakit, walaupun mereka itu kecelakaan sama teman-teman kampus, yang nolongin pertama itu pasti anak-anak Ikambara. Kemarin tuh kebetulan saya ada anggota itu orang daerah Pantai Sejarah. Dia nabrak orang. Dia nabrak orang, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia juga nggak punya keluarga di sana. Kita datang berbondong-bondong, kita datang, dia kecelakaan sama dia nabrak sama teman-teman kampusnya. Itu nabrak, ibu itu operasi itu kita tanganin. Bu, ya saya lah sebagai ketuanya itu, sebagai mamanya lah di sini, sebagai mama, yang laki-laki sebagai ayahnya dia. Seperti itu kita ya melobi-lobi ke yang ditabrak itu, dan supaya pada akhirnya damai. Itu kita hal-hal seperti itu bikin anak-anak itu nyaman terhadap benar-benar kekeluargaan. Yang menjadi permasalahan ketika ada masalah begitu, apa sudah ada kas Ikambara itu untuk menuntaskan masalah-masalah kecil? Kalau masalah besar nanti gimana? Kalau masalah kecil kita ada uang kas. Itu per minggunya itu beda-beda Bang. Kalau anggota beda, pengurus anggota itu dia lebih rendah. Kalau pengurus itu dipatokkan 10 tuh dalam seminggu atau sebulan. Kalau pengurus demisioner itu kan udah banyak di sana, itu mereka udah kerja, udah ada yang punya bisnis. Betul. Kebanyakan kalau kita itu anak-anak batubara itu udah memiliki bisnis sendiri. Bahkan mereka itu ya membantu adik-adiknya untuk kerja di tempat mereka. Dia demisioner ini nggak mau memperkerjakan orang dulu di luar batubara selain adik-adiknya. Seperti itu. Jadi jiwa entrepreneur itu memang anugerah dari nenek moyang kita. Akhirnya ya salah satu atau 9 dari 10 pintu rezeki itu kata Rasulullah memang ada di berniaga ya. Berbisnis. Batubara keren lah. Tapi Pak Bupati ini keren juga seandainya jaminan kesehatan, jaminan apalah namanya, itu bisa ditanggulangi oleh pemerintahan batubara di saat mereka masih menjadi mahasiswa di sana. Saya rasa ini masukan yang paling tepat Pak Bupati, sehingga batubara benar-benar bisa peduli kepada mahasiswanya, bisa peduli kepada rakyatnya, dan bisa membangun batubara lebih berjaya lagi. Ada yang kepingin disampaikan lagi? Dek Putri? Itu sih Bang, kalau dari saya bener sih kalau mengenai tadi kecelakaan itu, ya kita sama-sama mahasiswa itu kan kita nggak bisa ya pastinya kalau nggak ngeduluhin. Kalau uang kas itu ya memang ya paling jenguin dia sakit. Kalau itu kan memang kesalahan betul. Gitu kan, ya itu bisalah sedikit-sedikit. Kalau yang memang uangnya cukup tinggi ya paling kita duluin, kita mendulukan gitu ya. Itu tadi sih. Itulah harapannya ya sama pemerintah ya. Pemerintahan Kabupaten Batubara. Pak Bupati, ini anak-anak kita sampaikan aja salamnya, semoga Pak Bupati nanti dengar.
Kalau bisa titip aja nomor apa di situ. Kita juga kita main media bang, Iya, zaman iya. sekarang lagi Iya, kan, iya, zamannya iya, iya, iya. teknologi, ya. teknologi Manfaatkan itu dengan baik ya. udah canggih gitu kan. Kita setiap acara kita selalu ngupload ya, apalagi batubara, nyesuaiin logo batubara kita kuning kan, Melayu. Nah itu ini udah kita Putri. berubah. Iya, bukan kuning biru lagi. Tapi nggak usah kita bahas itu lah ya. Itu hal-hal yang bapak-bapak itu lah. Iya, nanti ada yang bahasnya itu benar khusus, ya. sih, Iya, iya. bang. Oke, sebelum kita sudahi, kalau memang ada yang mau disampaikan, sampaikan aja secara terang benderang. Ya, anak muda pastilah. Jangan takut salah. Kalau dari saya, mewakili dari teman-teman, keresahan teman-teman Ikatan Mahasiswa Batubara Yogyakarta yang sedang berpendidikan di kota daerah istimewa Yogyakarta, kita adanya sanggar tari, kita berharaplah kepada pemerintahan kabupaten adanya baju tari satu set itu kita berharap banget, soalnya kita setiap dipanggil sama sanggar-sanggar lain itu kita selalu nyewa lagi. Jadi kendala banget itu kan, juga nantinya itu akan regenerasi untuk selanjutnya seperti itu. Kenapa nggak minta aja sama Pak Bupati supaya ini dianggarkan setiap tahun? Apa kali rupanya, ya kan? Benar sekali. Kita, itu baju. kalian adalah duta-duta batubara yang berada di luar daerah. Jangan takut, bilang aja. Kita kan juga memperkenalkan kebudayaan Melayu yang ada di Batubara. Nah, salah satunya itu sanggar tari Ikambara. Tadi kita tidak memiliki baju. Ini alat-alat musik Melayu itu sangat, soalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu bang, setiap tahunnya ada namanya Selendang Sutra. Selendang Sutra itu dia tiap tahun dana keistimewaan. Pastinya kita yang anak sanggar tari adanya baju, terus alat-alat musik seperti itu. Jadi teringatnya tadi pula kita ngawur-ngawur lah kita sedikit. Siapa yang ngajar nari itu? Nah, apalagi orang-orang Batubara ini kan, mau cowok mau cewek, memang ya semua itu multi talent. Kita dipanggil buat MC, oke. Kita mau dipanggil nari, oke. Mau bukan cowok. Bukan ilmu terdesak itu, bukan? Enggak, memang udah lahirannya itu, malah yang latih cowok. Orang 50. Kebetulan dia anak-anak sanggar tari. Memang kian. Di hari lebaran yang akan kita raih sebentar lagi, di hari Fitri 10 hari lagi ya. Sampaikan juga lah minal aizin wal faizin ya kan. Minta doa juga sama rakyat Batubara supaya kalian di sana sehat-sehat. Kemudian ya minta doa sama ayah anda itu ya kan. Saya mewakili dari teman-teman Ikatan Mahasiswa Batubara Yogyakarta mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Ramadan juga kepada warga Batubara. Kita minta doanya kepada masyarakat, pemerintahan Kabupaten Batubara. Kita jauh-jauh dari Batubara menuntut ilmu ke daerah istimewa Yogyakarta. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Oke, Put, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu dengan suasana yang lebih menggembirakan, kemudian dengan prestasi-prestasi yang kalian torehkan, dan seluruh ilmu kalian yang kalian cari di negeri orang itu moga-moga bisa bermanfaat untuk kemajuan daerah kita, bangsa dan negara. Oke. Selamat malam. Oke.